Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Naila Sandra dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Muhrij Sirki MAG. Baik, di sini saya akan membahas isu tentang polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri atau PTN. Bayangkan seorang siswa mahasiswa yang baru saja lulus dengan nilai yang gemilang, impiannya adalah kuliah di universitas negeri ternama. Namun, senyumnya memudar saat melihat pengumuman UKT yang menjolak tinggi. Kisah ini bukan fiksi, melainkan realita yang dihadapi ribuan calon mahasiswa di Indonesia. Kenaikan UKT telah menjadi penghalang bagi mereka yang ingin meraih pendidikan tinggi. Baik, di sini saya akan membacakan suara dari lapangan. Testimoni yang pertama dari testimoni mahasiswa. Dengan UKT yang naik, saya harus bekerja paruh lebih waktu. Waktu untuk belajar jadi berkurang, dan saya khawatir nilai saya akan turun. Pandangan orang tua, kami sebagai orang tua sangat khawatir dengan biaya kuliah yang terus naik. Kami ingin anak kami mendapatkan pendidikan yang terbaik, tapi kami juga tidak ingin terlilit hutang. Penjelasan pihak kampus. Kenaikan UKT ini terpaksa kami lakukan untuk menjaga kualitas pendidikan di kampus kami. Dana ini akan kami gunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pengembangan program studi. Baik, di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mendorong kenaikan biaya pendidikan, meliputi inflasi, peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur, kualitas tenaga pengajar, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta sertifikasi dan akreditasi. Selain itu, minimnya bantuan pemerintahan juga menjadi penyebab biaya kuliah tinggi. Yang pertama, inflasi biaya pendidikan. Inflasi pada kelompok pendidikan di Indonesia mencapai 1,69% per Juni 2024, lebih tinggi dari inflasi umum, menyebabkan biaya pendidikan meningkatkan lebih cepat. Kenaikan biaya operasional pendidikan juga terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk gaji tenaga pengajar, biaya administrasi, dan pemeliharaan fasilitas. Selanjutnya ada peningkatan kualitas dan fasilitas. Pendidikan berinvestasi dalam pembangunan gedung, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi digital, yang memerlukan dana besar dan berdampak pada kenaikan biaya sekolah atau kuliah. Perguruan tinggi dituntut meningkatkan kualitas lulusan sesuai perkembangan zaman, melengkapi fasilitas kampus seperti laboratorium dan teknologi. Selanjutnya ada kualitas tenaga pengajar. Sekolah dan universitas berupaya menarik tenaga pengajar yang berkualitas dengan gaji dan tunjangan yang kompetitif, yang berdampak langsung pada mahalnya biaya pendidikan. Gaji yang lebih tinggi untuk tenaga pengajar dan staf pendukung menjadi salah satu penyebab utama kenaikan biaya operasional. Selanjutnya, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi seperti e-learning, sistem manajemen pembelajaran atau LMS, serta komputer dan perangkat lunak edukatif menjadi kebutuhan wajib dalam pendidikan modern. Pengadaan dan pemeliharaan teknologi ini menambah beban operasional sekolah dan universitas. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran mengajar semakin meluas dan memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur IT dan pelatihan tenaga pengajar. Selanjutnya ada sertifikat dan akreditasi. Pendidikan yang ingin memperoleh akreditasi nasional atau internasional harus mengikuti berbagai proses sertifikasi yang memerlukan biaya besar, yang juga menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya ada minimnya bantuan pemerintahan. Pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintahan menjadi salah satu penyebab meningkatnya biaya pendidikan. Kurangnya dukungan finansial dan pemerintah membuat institusi pendidikan mencari sumber dana yang alternatif yang sering kali berasal dari kenaikan biaya pendidikan. Bantuan dana dari pemerintah untuk PTS tergolong kecil, dengan PTS menerima 30%, sedangkan bantuan PTN menerima 70%. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengubah pola pikir tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi. Mendorong pola pikir bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat.
Yang kedua, pendidikan sebagai hak, yaitu memastikan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Selanjutnya ada pendidikan sepanjang hayat, mendorong budaya belajar sepanjang hayat dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang terakhir ada pendidikan yang relevan, memastikan bahwa pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan teknologi. Selanjutnya ada peran alumni dalam mendukung pendidikan. Yang pertama ada donasi. Mendorong alumni untuk memberikan donasi kepada universitas untuk mendukung program-program pengembangan dan mahasiswa. Yang kedua ada mentoring. Alumni memberikan mentoring kepada mahasiswa untuk membantu mereka mengembangkan karir dan keterampilan. Yang ketiga ada jaringan. Membantu jaringan alumni yang kuat untuk mendukung mahasiswa dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan karir. Yang keempat ada advokasi. Alumni berperan sebagai advokat untuk pendidikan tinggi dan memberikan masukan kepada pemerintah dan universitas. Selanjutnya ada membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Yang pertama ada keterlibatan semua pemangku kepentingan, melibatkan pemerintah, universitas, mahasiswa, orang tua, industri, alumni, dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada kebijakan yang mendukung, menerapkan kebijakan yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan akuntabilitas dalam pendidikan. Yang ketiga ada pendanaan yang berkelanjutan, menciptakan model pendanaan yang berkelanjutan untuk pendidikan tinggi dengan diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan anggaran yang efisien. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi secara berkala, bertahap sistem pendidikan dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Kesimpulannya adalah polemik biaya pendidikan di Indonesia adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan anggaran pemerintah, tuntunan peningkatan kualitas, hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, beban psikologis bagi mahasiswa, hingga terhambatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, masalah ini bukanlah tanpa solusi dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, mendorong efisiensi dan transparansi, memberikan bantuan keuangan yang tepat sasaran, menjalin kerjasama dengan industri, memanfaatkan teknologi, mengubah pola pikir, dan membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Kita dapat menciptakan sistem pendidik yang lebih baik. Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Mari kita bergandeng tangan, mencari solusi terbaik agar pendidikan tinggi di Indonesia semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi semuanya. Mari kita jadikan pendidikan ini sebagai prioritas utama bersama-sama. Kita bisa menciptakan masa depan Indonesia yang lebih cerah, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian melalui pendidikan.